Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis Ta'lim Al-Islam Kaujong Kidul yang dimuliakan Allah, kita masih berada di program Ngaji Subuh Ramadan tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah, hari ini bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan atau tanggal 28 April tahun 2020. Kita masih akan meneruskan mengkaji surah Al-Qalam. Mari kita murajaah apa yang telah kita kaji kemarin, yaitu tentang kisah orang yang hendak memanen namun akhirnya gagal panennya karena azab Allah. Ada 3 anak diceritakan kemarin. Akhirnya 3 anak ini saling berdebat. Satu merasa menyesali dirinya, satu merasa ini bukan kebun miliknya, tapi yang satu ausatuhum, yang paling adil atau yang paling moderat, mengingatkan bahwa memang beginilah. Sebelumnya telah diingatkan, jangan lupa mengucapkan insya Allah, atau dalam pandang lain bisa juga sudah diingatkan bahwa semua harus dimulai dengan sholat. Tapi semua diabaikan, malah diam-diam ingin memetik hasil panen dengan tanpa punya niat untuk berbagi kepada orang-orang miskin. Apa yang terjadi? Di malam mereka tidur, seketika oleh keputusan Allah, oleh kekuasaan Allah, kebun yang tinggal panen itu terbakar dan menghilangkan. Maka mereka kemudian ingat kepada Allah. Yang menarik, bapak-bapak, ibu-ibu, beberapa perlu kita dalami ulang apa yang kita kaji kemarin, adalah pada kalimat asa Rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Pada akhirnya orang-orang atau anak-anak atau mereka yang mendapati kebun yang siap dipanen itu kemudian ternyata hangus dan gagal panen, itu kemudian mengubah paradigma hidupnya dengan menyebut Rabbana, Rabbuna atau Rabbina. Kalau kita pahami gagal panen itu sebagai suatu musibah, bencana apapun musibah, sesuatu yang tidak mengenakan, maka penggunaan kata Rabbina, zat yang maha memelihara, zat yang maha mendidik, itu bisa juga ditarik kesimpulan bahwa apapun yang kita alami, menyenangkan atau tidak menyenangkan,
termasuk yang sekarang kita gunakan kata musibah untuk sesuatu yang tidak menyenangkan, adalah bagian dari cara Allah mentarbiyah. Rabbina mentarbiyah, memelihara keimanan kita, juga mentarbiyah, mendidik keimanan kita. Jangan punya prasangka buruk. Terimalah musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, atau musibah sesuatu yang menyenangkan itu sebagai bagian dari Allah sedang memelihara keimanan saya. Jangan sampai apa yang saya alami ini tidak punya pengaruh pada keimanan saya. Harus meningkat. Apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Oh, Allah sedang mendidik saya agar saya lebih baik lagi derajat keimanannya terhadap peristiwa, apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Itu yang bisa kita ambil dari penggunaan kata asa Rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Pada akhirnya anak-anak itu yang melihat ternyata kebunnya itu gagal panen, itu kemudian sadar dan akhirnya mau kembali kepada Allah untuk minta ampun, minta maghfirah. Asa itu artinya mudah-mudahan yang tumbuh dan lahir dari orang yang masih punya optimisme. Anak-anak itu tidak putus asa. Di tengah-tengah kepahitan hidup, kebunnya gagal panen, masih asa, masih membangun harapan. Maka mereka kembali kepada Allah, menyadari bahwa apa yang dilakukan sebelumnya adalah salah, apa yang dilakukan sebelumnya adalah keliru, dan sekarang saatnya untuk kembali kepada Allah. Dan mari kita perhatikan kembali ayat sebelumnya, itu ayat 29. Itu ada satu anak yang ausat, yang paling adil, paling moderat, mengatakan qalu, atau mereka semua malah qalu subhana rabbina inna kunna dzalimin. Begitu melihat dan menyadari kebunnya gagal panen, tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali Allah. Tapi Allah tidak mungkin melakukan ini sebagai perbuatan murka. Punya maksud lain Allah melakukan hal yang pahit sekalipun untuk kita. Dan mereka sampai kepada apa yang dimaksud Allah. Perhatikan kalimat mereka, subhan. Sudah sering kita bahas, subhan itu artinya bertasbih, menjauhkan pemikiran kita, pandangan kita bahwa Allah itu tidak adil, bahwa Allah kejam, bahwa Allah zalim. Kalau ada kesulitan hidup, kita yang salah. Kalau ada kesukaran hidup, kita yang keliru. Allah mengingatkan kita. Maka penggunaan kata subhana Rabbina inna kunna dzalimin, enggak mungkin Allah punya maksud buruk pada kita. Inna kunna dzalimin, kita yang zalim. Pelajaran untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apapun yang kita alami, jangan lupa pertama bertasbih. Tidak mungkin Allah punya maksud buruk, pasti ada maksud baik, karena Allah sedang tarbiyah, memelihara keimanan kita, mendidik keimanan kita. Mungkin kita yang zalim, maka bertobatlah kepada Allah. Mungkin kita yang salah dan penuh dosa, maka mintalah ampunan kepada Allah. Itu yang bisa kita petik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sebagaimana kita tegaskan, tidak jelas apa kisah itu faktual atau tidak. Tapi yang pasti, gaya Al-Quran memang seperti itu.
Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dalam rangka memberi pelajaran kepada umat manusia. Termasuk setting pada saat itu adalah kepada orang-orang Mekah Quraisy. Macam-macam pelajaran yang bisa diberikan dan macam-macam pula metodenya. Seperti ibu-ibu mendongeng anak-anak, ada yang maksudnya memberi pelajaran. Tapi menjadi berbeda dengan film, novel yang sebetulnya bukan maksud untuk memberi pelajaran. Al-Quran sedang memberi pelajaran. Maka terlepas dari apakah kisah tentang kebun itu, pemilik kebun yang kemudian kebunnya gagal panen itu faktual atau tidak faktual, historis atau historis, maka ada pelajaran yang kita petik dan harus dipetik oleh orang-orang Mekah Quraisy, bahwa kalau mereka tetap saja melakukan apa yang dilakukan tukang kebun itu, maka berantakan. Mereka akan mengalami kesialan sebagaimana kesialan yang pernah dialami oleh orang-orang yang mau memetik hasil panen di kebun itu. Tapi mereka kembali pada Allah. Maka mestinya orang-orang Mekah Quraisy punya waktu untuk kembali kepada Allah. Termasuk kita, bapak-bapak, ibu-ibu, punya waktu untuk kembali pada Allah. Pelajaran apapun, baik pelajaran yang sekarang sedang kita alami atau pelajaran orang-orang lain yang telah terjadi masa lalu, pengalaman hidup kita, semuanya adalah menjadi bagian dari cara Allah mengingatkan masih ada waktu kalau kita mau bertobat dan kembali kepada Allah. Sekarang mari kita lanjutkan apa pelajaran yang ingin disampaikan oleh Allah melalui kisah tadi kepada orang-orang Mekah Quraisy, juga kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita akan meneruskan mulai ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzalikal 'adzab. Perhatikan ayat ini. Kadzalikal 'adzab wal 'adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Ada dua kata azab di situ. Allah menyatakan kadzalikal 'adzab, yaitu azab. Bagaimana kebun itu kemudian dalam waktu yang singkat ketika mereka tidur dibuat berantakan, gagal panen. Kadzalikal 'adzab, itu adabnya. Berarti ada dua adab. Ada azab di dunia, tapi ada juga azab yang Allah nyatakan wal 'adzabul akhirati akbar. Itu soal kebun gagal panen belum seberapa. Kenapa belum seberapa? Wal 'adzabul akhirati akbar. Karena azab di akhirat jauh lebih besar, lebih dahsyat, dan lebih menghinakan. Laukanu ya'lamun. Itu pun kalau mereka mau tahu. Kalau kita mau tahu, jangan merasa kiamat tiba-tiba kaya, tiba-tiba kekayaannya habis, jadi miskin, merasa kiamat mencaci maki Allah. Asal ingatlah, subhanallah, Allah Maha Suci. Ini bukan Allah. Masih untung diberi kesukaran itu. Anggaplah itu azab. Tapi ada satu keuntungan, kita melihat azab itu di dunia. Para ulama mengatakan, kapan azab itu di dunia? Ada yang mengatakan pada saat sekarang, ada yang mengatakan pada saat mendapatkan kesulatan itu. Tapi saya
lebih menganggap azab sebenarnya adalah ketika kita sulit memanfaatkan waktu yang ada untuk bertobat kepada Allah. Merasa santai, merasa senang, tidak punya kepanikan bahwa setiap saat waktu kita habis dan kita harus kembali pada Allah dan kita harus segera bertobat pada Allah. Ada orang-orang yang dibuat tidak terpikir bertobat, bahkan tidak terpikir akan mati. Bahkan ketika sakit parah, berobat, pengobatan yang paling hebat ditempuh, tapi itu akhirnya tidak bertobat. Untuk apa memperpanjang usia kalau tidak untuk bertobat? Inilah azab sebenarnya, yaitu ketika kita tidak dibuat merasa perlu bertobat kepada Allah, tiba-tiba mati. Apa yang terjadi? Kita meninggal dengan membawa dosa yang tidak pernah kita bertobat. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagi kita itu harus dicamkan sebagai azab. Ada orang yang berlimang kekayaan, punya anak banyak, hidupnya merasa senang, jauh dari penyakit, merasa terus sehat, segala hal begitu mudah didapat. Tapi lupa bahwa umur berjalan, waktu menyusut, tidak pernah berpikir untuk bertobat. Ingat, itu juga adalah azab Allah. Allah sedang melupakan kita dengan sedikit kekayaan, dengan sedikit kemudahan. Maka sebetulnya kita sedang dapat azab dari Allah. Apa azabnya? Dilupakan oleh Allah untuk bertobat kepada Allah. Kadzalika azab, demikian azab, termasuk untuk orang-orang kafir Quraisy. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran-ajaran Islam di tahun pertama kenabian itu, maka orang-orang kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad aneh. Orang Mekah itu orang yang sudah mapan, metropolitan, merasa tidak ada yang keliru dalam cara beribadah. Indikatornya sederhana: kemakmuran, kekayaan, kemudahan hidup, anak banyak, jaringan banyak, termasuk untuk kita. Kadang-kadang kalau kita lagi gak sakit, merasa gak ada yang salah dalam hidup kita. Apa-apa bisa kita beli, merasa tidak ada yang salah dalam hidup kita. Padahal sholat tidak, bertobat tidak, berzakat tidak. Orang-orang kafir Quraisy seperti itu. Maka kepada Nabi Muhammad, hei Muhammad, menurut engkau apa yang keliru? Kita punya kemakmuran yang luar biasa. Bukankah itu tanda Allah senang kepada kita? Bukankah itu tanda Tuhan senang pada kita? Kita diberi keturunan yang sehat-sehat dan semua jadi. Bukankah itu tanda Tuhan senang dengan kita? Bukankah itu tanda Tuhan tidak murka dengan kita? Lalu apa yang keliru dengan kita? Kecuali mereka akhirnya berkesimpulan, ini Nabi Muhammad gila, kehilangan akal. Wong kita enak-enak saja kok, dianggap salah dalam cara beribadah, dalam cara beragama. Menurut orang-orang kafir Quraisy, kalau memang ada yang salah dalam cara beragama, pasti banyak kemadharatan itu. Kemiskinan, kefakiran, kesulitan hidup, anak banyak yang sakit, banyak kematian, banyak wabah. Tapi kata orang-orang kafir Quraisy, tidak ada yang keliru dari cara kami beragama. Indikatornya kemakmuran, pertumbuhan anak yang sehat, semua jadi. Sebagaimana kita ceritakan kemarin, ada tokoh bernama Walid bin Mughirah, orang paling kaya, punya anak semua jadi, dan paling benci dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad, karena dianggap Nabi Muhammad ngawur.
Walid bin Mughirah merasa tidak ada yang salah dalam itu. Ya Allah, ya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini pelajaran untuk kita. Ada di antara kita yang dianugerahi kemudahan itu merasa tidak ada yang keliru, padahal dengan cara yang salah, dengan cara korupsi, dengan cara berbohong. Jangan. Anggaplah ada kesulitan itu ketika bapak-bapak, ibu-ibu dengan apa yang dimiliki itu tidak membuat ibu-ibu, bapak-bapak ingat kepada Allah. Tidak membuat bapak-bapak, ibu-ibu butuh bertobat kepada Allah. Idealnya kalau kita dapat kemudahan mobil baru, bertobat pada Allah. Membeli barang baru, bertobat pada Allah. Karena kita bertobat pada Allah ketika kita suka, ketika kita sakit, ketika kita miskin, ketika kita sedih, ketika kita merasa ngebelangsak, baru kita bertobat kepada Allah. Wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Maka orang-orang yang gagal mengelola kesempatan emas di dunia setidak-tidaknya menutup usia dengan bertobat kepada Allah sudah pasti terbayang dan terkalkulasi. Wal adzabul akhirati akbar, azab di akhiratnya berupa siksa neraka lebih dahsyat lagi. Ini juga informasi untuk kita. Jangan lupa bertobat, berjuanglah, mintalah pada Allah kita bisa menutup usia dalam keadaan bertobat pada Allah, agar siksa di akhirat nanti tidak baru tapi asghar, lebih ringan, sehingga boleh jadi dengan rahmat dari Allah kita minan nar, dibebaskan dari neraka. Kita lanjutkan ayat kita. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Keliru hai Walid bin Mughirah. Keliru hai orang-orang Mekah Quraisy. Jangan merasa tidak ada yang salah dalam cara beragama hanya karena merasa berlimpah kekayaan dan kemudahan, anak-anak tumbuh sehat dan banyaknya. Kenapa? Karena orang yang mukmin dengan orang yang kafir beda. Allah menyatakan innalil muttaqin, orang-orang yang membangun sikap takwa, perasaan takut pada ancaman Allah. Kita takut pada Allah, takut pada apa? Takut pada neraka Allah, takut pada siksa Allah, terutama di akhirat kelak. Maka kita bertobat, maka kita disebut orang bertakwa. Kalau kita bertakwa, 'inda rabbihim jannatin na'im, maka sudah ada kapling surga untuk orang-orang yang memang membangun sikap hidupnya dengan takut kepada Allah. Ya Allah, bayangkan oleh kita, apapun perbuatan kita selalu diorientasikan jangan sampai ini menyebabkan kita masuk neraka. Malah kita berharap, ya Allah, saya ke pasar, mudah-mudahan kebaikan saya bisa membebaskan dari neraka. Itulah yang dimaksud dengan al-muttaqin. Allah menjanjikan innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Jannatin na'im, banyak surganya, saking banyaknya orang yang bertakwa. Tapi sekaligus Allah menyatakan Walid bin Mughirah, juga orang-orang kafir Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad, yang menganggap Nabi Muhammad gila, bukan orang yang takwa. Bagaimana disebut takwa? Mereka bergelimang kekayaan tanpa perasaan takut kepada Allah, tanpa ada perasaan takut masuk neraka. Kekayaan yang dimilikinya
justru membuat mereka lupa pada neraka. Anak-anak yang dimilikinya justru membuat mereka lupa pada neraka. Kita harus balik keadaannya. Semakin banyak kekayaan kita, semakin kita membutuhkan tobat pada Allah. Semakin takut pada neraka Allah. Semakin banyak anak kita, semakin takut kita kepada Allah. Maka kita disebut orang-orang yang bertakwa. Allah kemudian bertanya, apa naj'alu al-muslimina kal mujrimin? Salah. Hai orang-orang Mekah Quraisy, keliru. Tidak bisa engkau anggap sama. Bahkan kemudian menganggap Nabi Muhammad gila. Yang pasti tidak akan sama. Mari kita ingat pelajaran kemarin bahwa pada dasarnya mereka pengen Nabi Muhammad itu bersikap lunak dan bersikap kompromi. Bahkan dalam satu proposal pernah mereka ingin berbagi. Ini hari mereka ikut dalam ritual Nabi Muhammad, hari besoknya gantian Nabi Muhammad dengan para sahabat ikut ritual mereka. Kompromi, keliru, tidak akan sama. Allah bertanya, apa naj'alul muslimina kal mujrimin? Bagaimana bisa disamakan orang Islam dengan para pendosa? Tidak sama. Mereka tidak punya ketakutan pada neraka, maka seluruh hidupnya penuh dosa. Sementara Nabi Muhammad membangun hidupnya dengan perasaan takut kepada Allah, takut pada ancaman neraka, dan takut memproduksi dosa. Mereka disebut orang-orang Muslim. Ini teguran untuk kita. Pelajaran untuk bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimanapun tidak bisa dikompromikan agama kita. Yang berdosa dan tidak berdosa tidak bisa disamakan. Tidak akan bisa disamakan. Allah lebih ekstrim lagi bertanya, malakum, bagaimana kalian ini? Hei Walid bin Mughirah, hai orang-orang kafir Quraisy, malakum, bagaimana kalian ini? Kaifa takumun, bagaimana kalian bisa mengambil pendapat seperti itu? Bahwa semua agama sama, bahwa semua ritual sama, bahwa semua ibadah sama, bahwa apa yang dilakukan Nabi Muhammad tidak ada beda. Apalagi sampai menganggap Nabi Muhammad itu gila. Allah bertanya, malakum, bagaimana kamu? Bagaimana kita ini? Tidak bisa sama. Bahkan dua orang yang sholat, demi Allah saya katakan, tidak akan sama. Ada yang sholat karena menangisi dosa-dosanya. Tapi ada yang sholat karena menangisi kenapa tokonya sepi, kenapa suaminya nakal, kenapa anaknya sakit terus, kenapa terlalu banyak musibah dalam hidupnya. Tidak sama. Tidak akan sama. Amlakum kitabun fihi tadrusun. Itu pendapat kalian, hai orang-orang kafir Quraisy, dinukil dari mana? Amlakum kitabun fihi tadrusun. Apa pernah ada kitab yang kalian pelajari sehingga kalian punya anggapan bahwa agama, ritual, akidahnya sama? Kenapa harus diganti, hai Muhammad? Sekali lagi kita katakan beda. Karena mereka tidak mengembangkan sikap takwa kepada Allah, perasaan takut kepada neraka. Hidup semaunya, yang penting kaya. Hidup semaunya, yang penting punya banyak anak. Orang bertakwa adalah orang yang hidup tidak semaunya, khawatir masuk neraka, dan khawatir tidak bisa membebaskan dari neraka, dan khawatir memproduksi dosa baru. Inna lakum fihi lama tahayyaru. Itu Allah memandang aneh. Bagaimana ada orang yang punya anggapan semua agama sama.
Yang satu membangun hidup dengan takwa, yang satu membangun hidup dengan tanpa takwa. Bagaimana ada orang punya anggapan seperti itu? Innalakum fihi lamma tayakhayyaru. Bagaimana ada orang semaunya bisa menetapkan, yang penting kita berbuat baik. Tidak bisa. Harus ada jiwa takwa. Dan ini akan membedakan. Sama-sama berkata jujur. Yang satu jujur karena takut neraka, yang satu jujur karena takut ketahuan bohong. Yang satu jujur karena memang sudah menjadi kebiasaan itu. Ada orang yang sama-sama melakukan jiwa kerelawanan, sama-sama menolong di dalam bencana. Yang satu karena takut pada Allah, yang satu karena takut kepada atasannya, yang satu karena disiplin. Semua tidak sama. Yang membedakan adalah siapa di antara kita yang mengembangkan hidup karena takut neraka dan karena ingin membebaskan diri dari api neraka. Amlakum aymanun alaina ba'da ghadun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Allah masih bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, emang ada di antara kalian yang punya perjanjian khusus dengan Allah, dengan kami? Balighatun ila yaumil qiyamah, yang masa durasinya sampai hari kiamat nanti. Bahwa inna lakum lama tahkumun, kalian boleh memilih cara hidup bebas menurut kehendak kalian. Tidak bisa. Semua ada aturannya dari Allah. Dan Allah telah menetapkan siapa yang mengetahui hidup takwa kepada Allah, maka disediakan surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pelajaran yang bisa kita ambil dari orang-orang kafir Quraisy ini, walaupun ayat ini turun untuk menjawab kekeliruan pemikiran orang-orang kafir Quraisy yang menolak ajaran-ajaran baru dari Nabi Muhammad di tahun 1 kenabian, tapi tetap menjadi bagian penting dari pelajaran kita. Jangan pernah kita mengulangi kesalahan orang-orang kafir Quraisy, merasa berkecukupan, merasa berkemudahan, merasa ada banyak kemakmuran dalam hidup, anak pada sehat, dan tiba-tiba lupa bahwa semua harus berakhir. Semua harus berakhir kembali pada Allah. Kita sampai tidak ingat bahwa begitu banyak dosa dan kita tak terancam masuk neraka, dan tidak ada terpikir dalam hidup kita untuk bertobat, menangis ya Allah. Maka itulah azab yang sebenarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba kita kembali lagi pada ayat ma'lakum kaifa tahkumun. Siapapun di antara kita, semua tindakannya harus memiliki dasar argumentatif. Harus ada landasannya, harus ada dasarnya. Apakah dasarnya itu wahyu, kitab Allah, atau dasarnya adalah pemikiran? Maka Allah bertanya kepada orang-orang Mekah, amlakum kitabun fihi tadrusun. Coba kalau memang kamu meyakini bahwa orang itu sama kok, yang penting bisa kaya. Kekayaan itu lambang, tanda, indikator Tuhan kasih kepada kita, Tuhan ridho kepada kita. Pelajaran seperti itu didapat dari mana?
Kalau memang ada dasar argumentasinya dari wahyu, kitab yang mana? Kalau dari pemikiran, pemikiran yang mana? Termasuk untuk kita, apapun harus ada dasar. Apalagi itu yang menyangkut ibadah makhluk. Termasuk yang menyangkut ibadah makhluk. Oleh karena itu menarik ketika Allah bertanya, amlakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Atau jangan-jangan ada janji-janji kosong. Nyatanya Lata, Uzza, berhala itu tak pernah bikin janji. Termasuk untuk kita, dugaan-dugaan kosong. Kalau kita meletakkan sesuatu nanti akan dapat itu tertolak dari Allah. Faktanya Nabi Muhammad mendasarkan semua perbuatannya pada wahyu. Dan pada tahun 1 kenabian ini Allah bicara banyak. Beberapa nanti akan terbukti, termasuk yang telah kita ceritakan, kita bahas pada kajian kemarin. Walid bin Mughirah diancamkan akan diberi tanda pada hidungnya dan terjadi pada tahun 14, yaitu pada saat perang Badar, di mana Walid bin Mughirah terluka, tepat lukanya pada hidungnya. Mari kita perhatikan ayat lanjutannya pada ayat 20. Salhum, hai Muhammad, salhum, coba itu tanya. Tanyakan kepada mereka, tanyakan kepada orang-orang kafir Quraisy itu. Ayyum bidzalika za'im, siapa yang menjamin kalian sampai kalian nekat menganggap bahwa kekayaan, anak banyak, anak yang sehat-sehat itu indikator bahwa Tuhan ridho, Tuhan rela, dan agama mereka benar. Siapa zaim yang mendasari, yang menjamin menjadi dasar keyakinan dan perbuatan mereka? Tanyakan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang menjanjikan sampai sedemikian rupa? Ibu-ibu yakin bahwa kalau sholat nanti bisa kaya, kalau puasa nanti bisa begini. Jangan merusak agama yang telah diatur oleh Allah dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Jangan. Tidak ada yang mampu menjamin. Setidaknya tidak ada yang mampu bertanggung jawab ketika kita gagal panen dan dihempaskan oleh Allah di neraka di akhirat. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakan siapa yang bertanggung jawab. Kalau kita kiainya siapa? Ustadznya siapa? Ulamanya siapa? Majelis di mana itu kita belajar? Semua harus ada dasarnya. Ketahuilah yang paling selamat itu adalah mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amlahum syuraka, atau jangan-jangan orang-orang kafir Quraisy itu punya orang-orang yang menjadi bagian dari dukungannya, sekutunya. Kalau begitu, falyatu, minta saja mereka bisyurokai dengan para sekutunya itu. Ingkanu sodikin, kalau mereka memang benar. Nyatanya Lata, Uzza diam aja itu. Omong kosong, bohong. Maka mari kita lihat ancaman Allah. Takutlah yauma, pada hari yughsyafu an saqin, pada saat betis disingkapkan. Ini sama dengan kita mengatakan lengan baju disingsingkan. Kapan kita ngomong lengan baju disingsingkan? Pada saat gawat, di mana kita butuh keseriusan, butuh kerja keras, butuh keyakinan tinggi. Kapan kita merasa gawat?
Para ulama berpendapat setidak-tidaknya 2 kali. Yang pertama di dunia, yang kedua di padang mahsyar. Di dunia pada saat sekarang, maka disingkapkan. Ada juga yang mengatakan bahwa yauma yukshafu an saqin, memang betisnya tertutup, akhirnya dibuka. Semua dibuka oleh Allah dan tersingkap. Sebagaimana halnya pada saat sekarang, ada di antara kita yang diperlihatkan nasib kita, tapi terlambat. Dan semua dengan seutuh dan sedetilnya akan disingkapkan seluruhnya pada saat di yaumul hisab. Wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Lalu diminta sujud tapi sudah tidak mampu. Pada waktu sehat diminta sujud tidak mampu. Giliran sudah tidak sehat mau tapi fala yastati'un, tidak mampu. Sakarat datang. Beberapa di antara kita diberitahu kemana kita akan dilabuhkan. Ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Akhirnya kita ingin bertobat, tapi terlambat. Fala yastati'. Begitu juga di padang mahsyar, ada yang dikejar, tapi terlambat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sujud secara hakikat berarti meletakkan dahi di lantai, tetapi bisa kita kembangkan. Sujud juga bisa berarti sholat. Maka ada ulama mengatakan pada saat adzan datang tiba, maka jangan menunda, karena Allah sudah memanggil. Tapi juga bisa kita kembangkan apapun, jangan pernah terlepas dari Allah, karena semua akan sia-sia ketika fala yastati'un sudah tidak mampu. Banyak di antara kita pengen berzakat setelah miskin, pengen bersedekah setelah miskin, pengen baca Quran setelah rabun, pengen sholat tegak setelah stroke, pengen silaturahmi, tetapi badan sudah harus merebah di ranjang. Bahkan untuk buang air saja harus dibantu oleh orang lain. Fala yastati'u, maka sudah terlambat. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yad'una ila sujud wa hum salimun. Allahu akbar. Khasyi'atan absaruhum, pandangannya penuh ketakutan. Tarhaquhum dhillah, maka orang-orang itu terutama di padang mahsyar akan diliputi oleh kehinaan. Wa qad kanu yad'una ila sujud, dulu disuruh sujud, wa hum salimun, tapi abai padahal lagi mampu. Giliran sekarang sedang dihisab mau bersujud terlambat sudah. Fala yastati' yang sudah tidak mungkin. Dulu waktu sehat disuruh sujud tidak mau, giliran sekarang mau, fala yastati', terlambat sudah. Sekali lagi kita katakan tidak sama antara orang yang berbuat dengan mengembangkan rasa takwa dengan orang yang berbuat dan bertindak tanpa mengembangkan rasa takwa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, demikianlah kajian kita pada hari ini tanggal 4 Ramadan. Ini kajian ketiga. Nanti akan kita teruskan pada besok hari, masih pada program ngaji subuh di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesempatan oleh Allah, kemudahan kerajaan, sehingga tetap kita bisa menggunakan waktu sebaik mungkin untuk mentadabburi Al-Quran. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.